di dalam kitab Da'watul Tamah wa Tadhkiratul Amah bagian pertama, yaitu Da'watul Ulama Biddin. Bagaimana tugasnya para ulama untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama. Disebutkan di situ beberapa panjang poinnya daripada yang kita baca ini. Orang yang berilmu atau orang wajib berilmu, wajib berilmu. Lah ilmu itu macam-macam. Ilmu yang wajib dimiliki ilmu agama, ilmu syariat. Lah ketika kita memilikinya, kita memahaminya, memiliki kewajiban untuk mengamalkan. Mengamalkan itu dua macam. Mengamalkan untuk dirinya sendiri atau mengamalkan untuk orang lain. Mengajarkan kepada yang lain, memahamkan kepada yang lain. Lah ini yang wajib pelajari. Adapun ilmu yang lainnya, yang bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat, bisa bernilai ibadah. Ilmu-ilmu yang lain bila kita pelajari, jika dihubungkan ke ilmu agamanya, bila dihubungkan ke ilmu syariatnya. Semisal mempelajari ilmu bahasa, ilmu lughah, nahwu, shorof, dan semisalnya. Karena ilmu lughah itu ada 12 macam. Dia pelajari ilmu lughah untuk apa? Untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis, untuk memahami kitab ini, kitab itu. Nah, ini akhirnya apa? Bernilai, mempelajarinya adalah seperti ilmu yang kita pelajari. Karena lil wasail hukmul magasid. Perantara kita mendapatkan ilmu syariat, ilmu agama lewat ilmu lughah. Maka ilmu lughah itu hukumnya sama dengan apa yang bakal kita dapatkan atau bakal kita pelajari, yaitu ilmu agama atau ilmu syariat. Begitu juga ilmu tentang matematika, dibutuhkan untuk zakat, dibutuhkan untuk warisan, dibutuhkan juga untuk gasam di dalam pembagian nanti. Ada pembagian daripada syarikat dan yang lain sebagainya. Maka itu semuanya hukmul magasid. Mempelajari ilmu tadi itu hukumnya sesuai dengan yang dituju. Yang dituju adalah ilmu agamanya, ilmu syariatnya. Lah, sehingga orang yang berilmu yang paling mulia daripada orang yang berilmu, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang berilmu, yaitu adalah orang yang mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, mengamalkannya, mengajarkannya. Tidak ada tujuan lain di dalam mengamalkan dan mengajarkan kecuali Allah dan akhirat. Tidak ada tujuan lain, tidak ada keinginan lain. Ini paling mulia. Ulama yang paling mulia adalah ulama yang memiliki ilmu agama, yang dia mengamalkan ilmunya, mengajarkannya dengan ikhlas, tidak ada tujuan yang lain.
Lah itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ya, ulama pewaris nabi itu adalah ulama, adalah sosok seseorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali akhirat. Itu ulama pewaris nabi. Nah, itu ancaman-ancaman kalau kita malah mencaci, menghina dan lain sebagainya. Ulama yang seperti itu yang bahaya. Nah, yang biasa kita dengar seperti kita makan racun dan yang lain sebagainya. Ulama yang seperti itu, ya, yang memang tidak ada tujuan lain kecuali Allah dan akhirat. Dia berilmu, ya, dia mengamalkan ilmunya, mengajarkannya. Lah ini warathatul anbiya. Ada orang yang mencari ilmu, niatnya di dalam mencari ilmu, mengajarkan ilmu, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan dan semisalnya. Akan tetapi dia sadar bahwa tujuannya ini, niatnya ini nggak benar, niatnya nggak baik. Lah orang ini berada di ambang bahaya. Nah, di ambang bahaya. Tapi harapan bertobat masih terbuka untuknya. Ya, harapan bertobat masih terbuka untuknya. Nah, kenapa? Dia menyadari bahwa tujuannya nggak benar, tujuannya salah. Lah karena dia menyadari, maka harapan bertobat masih terbuka untuk dia. Nah. Yang lain tujuannya adalah mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu hanya untuk debat, untuk menjadi kebanggaan aja, ya. Dan bisa meraih, ya, jabatan, kedudukan ini dan itu. Tapi dia nggak sadar, dia nyaman dengan hal itu, dia nyaman dan nggak sadar bahwa niatnya nggak benar, nggak sadar dia. Bahkan dia merasa dia dalam keadaan yang diridhoi, merasa bahwa dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Dengan apa? Dengan ilmu yang dimiliki, dengan mengamalkan ilmunya, dengan mengajarkannya. Apalagi dia berpakaian, bersikap seperti para ulama, dalam pakaian, dalam omongan, dalam perbuatan. Tapi dikatakan ini orang alim yang paling buruk kedudukannya, paling rendah, ya. Karena ia masuk di dalam umum firman-Nya Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Merasa punya amal, tapi sebetulnya apa yang dia perbuat, ya, itu sia-sia. Ibaratnya dia nggak bangun apapun, tapi dia merasa membangun. Nah, kenapa? Karena tujuannya jelek, tujuannya buruk. Sudah tujuannya buruk, dia merasa punya kedudukan di sisi Allah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, dalam ilmu, dalam ibadah, dalam mengajar, dalam berdakwah. Nah ini orang yang nggak memiliki kedudukan apapun di sisi Allah, tapi dia merasa punya kedudukan. Nah ini seperti yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang seperti ini nih, ya, itu adalah orang yang bodoh, yang tertipu, orang yang binasa, orang yang hancur dia. Harapan bertobat terputus darinya. Mana ada orang yang menyadari bahwa dia baik,
bahwa dia mulia kemudian dia bertobat, nggak mungkin. Nggak akan ada orang yang berbuat baik kemudian dia meminta maaf, nggak ada. Orang yang meminta maaf itu karena apa? Dia merasa bersalah. Walaupun dia nggak salah, tapi dia merasa bersalah, merasa kurang, minta maaf dia. Seperti apa? Ada tamu datang, merasa kurang dalam menjamunya, kurang sempurna dan lain sebagainya, dia minta maaf. Minta maafnya ya, kurang sempurna dalam menjamunya, cuma ini yang bisa ya, merasa bersalah dia. Padahal menurut tamunya nggak salah, menurut tamunya sesuai, sudah cukup. Tapi karena dia merasa bersalah, dia akan minta maaf. Nah, itu yang ketiga tadi, yang kedua tadi. Walaupun tujuannya nggak benar, tapi dia nyadari kalau dia nggak benar, sehingga harapan bertobat terbuka. Tapi yang ketiga, dia nggak menyadari kalau dia salah, nggak mungkin minta maaf dia, nggak mungkin bertobat dia, tidak menyadari bahwa dia salah. Pintu tobat tertutup untuknya. Ya, idir rajak munqati'un an taubatihi. Nah, pintu tobat tertutup untuknya. Kenapa? Kok tertutup? Lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena ia menyangka, mengira dirinya dari orang-orang yang baik, berilmu, mengamalkan, mengajarkan. Lupa bahwa dia tujuannya itu dunia, keinginan duniawi. Dia lupa itu. Dia hanya lihat ilmu, mengamalkan, mengajarkan, tidak lihat tujuannya, sehingga dia menganggap dirinya orang pintu tobat tertutup untuknya. Lah ini termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada orang yang lebih aku takutkan untuk kalian melebihi dajjal. Nah, aku lebih khawatir untuk kalian melebihi daripada khawatirku daripada dajjal. Ya. Ditanya oleh para sahabat, apa itu ya Rasulullah yang kau lebih takutkan untuk kami melebihi dajjal? Ya, dijawab oleh Rasulullah, al ulama usu, ulama yang buruk. Nah, ulama yang buruk dia apa? Itu tadi, dia niatnya nggak benar, tapi melihat perbuatannya benar, merasa punya kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Nah, ini bahaya. Karena itu orang kalau mencari ilmu tujuannya duniawi, ya, dan dia tidak sadar kalau itu adalah nggak benar, itu bahaya. Ya. Jangankan muridnya orang biasa, muridnya Nabi, muridnya Rasul, kalau tujuannya nggak benar, celaka. Ya, sehingga diceritakan itu ada seseorang yang melazimi Nabi Musa, ibarat kalau zaman Nabi itu sahabat sudah yang sangat dekat. Di mana Nabi berada, dia ada di situ, selalu bersama Nabi ini. Tapi ini zaman Nabi Musa nih. Nabi Musa kemana dia ikut. Apa yang disampaikan Nabi Musa dia hafal, dia tahu, dia ngerti di mana tempatnya, maksudnya gimana. Ngerti. Ya. Dia kalau menyampaikan telah mengajariku Musa, telah memberitahuku Musa, telah menyampaikan kepadaku Musa, selalu seperti itu. Ya. Luar biasa. Ya. Sampai punya banyak harta dia, kaya raya. Tapi Nabi Musa kehilangan orang itu. Kemana orang ini? Nggak ketemu Nabi Musa. Ya. Dicari-cari nggak ada yang tahu. Beritanya kemana orang ini, kemana, nggak ada yang tahu. Kecuali pada suatu ketika ada seseorang ya, datang, di tangannya memegang tali yang talinya seekor babi. Ya. Lah, di tangan orang yang datang ini babi, di lehernya si babi ini ada hablun aswad, tali hitam. Lalu Nabi Musa tanya kepada orang tersebut, kamu tahu fulan nggak di mana? Fulan ini kemana? Kok nggak ada?
pernah tahu nggak, pernah ketemu nggak, katanya Nabi Musa kepada orang yang bawa babi tadi itu. Katanya orang tersebut, iya aku tahu. Mana babi ini? Babi ini. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan wujud asli babi ini untuk ditanya. Kenapa kok bisa seperti ini? Nih Nabi Musa kepingin tahu. Akhirnya Allah memberikan wahyu, lau sa'altani bima sa'alani bihi Adam faman ba'dahu lam u'id ila suratih. Jika kamu wahai Musa meminta kepadaku seperti Nabi Adam memohon kepadaku. Nabi Adam memohon untuk diterima taubatnya itu luar biasa. Tangisannya tidak pernah henti, memohonnya nggak pernah berhenti. Katanya Allah di dalam wahyunya, kalau kamu minta seperti Nabi Adam meminta kepadaku, memohon kepadaku, dan orang-orang setelah Nabi Adam, seperti pemohonnya orang-orang setelah Nabi Adam, aku nggak akan kembalikan orang ini ke wujud aslinya. Tapi katanya Allah, ukhbiruka anhu lima sana'tu bihi hada. Akan aku kasih tahu kamu. Akan aku kasih tahu kamu kenapa aku berbuat seperti ini kepada orang ini. Ya. Dijawab, dikatakan oleh Allah, innahu kana yatlubud dunya biddin. Karena dia mencari dunia dengan agama. Ya. Ya. Kalau bahasa kita itu menjual agama. Yang haram menjadi halal untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan follower, ya, atau viewer dan yang lain sebagainya, mengharamkan yang halal. Ya. Ini. Ya. Akhirnya Allah rubah, ya, dia seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Singkatnya berarti ada di situ ada 3. Yang paling istimewa, yang paling mulia, memiliki ilmu, mengamalkan untuk dirinya, dan mengajarkan, tidak ada tujuan lain kecuali Allah dan akhirat. Nah. Yang kedua, mencari ilmu, ya, mengamalkan, mengajarkan, tapi tujuannya untuk mendapatkan harta dan semisalnya. Tapi dia sadar kalau ini nggak benar. Nah, ini masih baik. Ya, karena apa? Pintu tobat masih terbuka, walaupun apa? Mengkhawatirkan, masih mengkhawatirkan, tapi ada untungnya, pintu tobat masih terbuka untuk dia. Tinggal dia sadar atau tidak. Nah, yang ketiga ini mengamalkan ilmunya, memiliki ilmu, mengamalkan, mengajarkan, tapi tujuannya sudah bukan Allah, bukan akhirat, hanya kesenangan duniawi, dan dia tidak sadar. Nah, dia tidak sadar. Tapi kalau diperinci banyak, kalau diperinci ya banyak, sehingga disebutkan di situ ada orang yang berilmu mengamalkan untuk dirinya sendiri, tidak mengajarkan. Ya, ada orang yang berilmu, ya, mengamalkan dan mengajarkan. Ya. Ada yang berilmu mengajarkan, tidak mengamalkan. Ya. Mengajar tapi dia sendiri nggak mengamalkan. Lah, tidak mengamalkan itu apa alasannya? Ada di situ disebutkan tadi. Ya, disebutkan beberapa. Ya, tapi walhasil kita ini perlu menjadi orang yang berilmu, mengamalkan dalam diri kita dan mengajarkan. Ya. Ya. Kalau kita nggak mengajarkan, ngelihat apa tujuannya? Kalau tujuannya apa? Sudah ada yang lain yang mengajar, yang menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan. Akhirnya dia sibuk untuk ibadah dirinya sendiri. Ini nggak apa-apa. Tapi karena malas, karena ini, lah ini resiko. Apalagi nggak ada yang lainnya. Jangan kita menjadi apa? Kita punya, tapi kita nggak mengamalkan, hanya menyampaikan, mengajarkan kepada yang lain. Lah ini itu diibaratkan seperti lilin, hanya memberikan cahaya kepada yang lain, tapi membakar dirinya. Atau seperti jarum, memberikan pakaian untuk yang lainnya, tapi dia sendiri telanjang. Ya, telanjang. Lah itu risiko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, ikhlas lillahi walidaril akhirah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.